Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Waalaikumsalam. saya memasang wajah terang hari ini, walaupun tetap sambil ngopi, Mas. Tetap aja nggak serem. Malam ini malam apa? Jumat. Malam Jumat ini ya. Malam Jumat saya rekaman. Saya cuman pingin bahas gini, bab yang paling menyeramkan. Ingin tahu? Orgasme. Kerja organisme. Jadi Malam Jumat. Ya. Bicarakan beginian. Oh, benar ya tadi. Akan Bahas tentang hubungan suami istri, orgasme. Gila. organisme, orgasme. Oh, kagak dengar orgasme, bukan isme. Saya kalau begitu sering nggak dengar. Malam ini kita bahas itu. Tabu, Ustaz? Enggak. Bagi saya tidak tabu, karena membuat pasangan hidup kita puas, istri kita puas, ya, itu pahala besar loh. Pahala besar. Iya. Kita kadang laki-laki kan egois, ya kan? Asal udah keluar selesai. Keluar selesai. Lino ya kan? Tapi bener. Betul nggak? Gus, sekarang gini Gus, saya jadi ngomong nih, membahas masalah seperti ini tabu. Padahal ulama Nah, jangan galak-galak gitu, biasa aja. Padahal mengajarkan ya, Iya. mengajarkan beberapa kitab tentang masalah hubungan suami istri. Iya. Tapi kalau disampaikan, terkesan kok tabu. Bahasa-bahasa itu kayaknya kurang pas. Banyak kitab-kitab khusus yang membicarakan tentang itu. Artinya itu menjadi perkara yang penting. Tahu nggak? Yang menjadi kunci keluarga, rekatnya ya, kunci keluarga, rekatnya itu ada di situ. Lu punya problem duit, punya problem masalah ekonomi, problem macem-macem, bini cemberut apa, ya kan? Kalau itu masih normal, selesai bro. Benar nggak? Ngaku lo. Ini selesai segala-galanya nih. Ya enggak? Setuju. Gitu. Ya. Makanya kita bicarakan dong, ya kan? Wahai laki-laki, wahai para laki-laki, lu jangan egois. Jangan sekedar hanya keluar doang, tapi nggak pernah memberikan kesempatan kepada pasangan hidupmu. Kamu sudah apa belum sayang? Begitu. Iya. Sampai ada loh seorang ulama mengatakan bahwa pasangan suami istri yang sudah lama berumah tangga, bertahun rumah tangga bisa menjadi pengantin baru pasca haid, pasca nifas, pasca keributan keras. Setelah mereka rukun, ternyata seperti pengantin baru. Gila. Kalau orang Jawa itu lancar banget. Ngalamin, Lancar bro. banget Ngalamin, bahasnya. Karena betul bener, kan terbilang. Tadi Selesai. Tadi temanya sebelum ini masih kaku, gila gini lancar banget. Selesai. Bener. Karena kalau Mas Bandi itu udah tampang lihat udah apa. Nah, Setiap letak-letak udah apa. coba Tat, kita buka kajian-kajian fikih deh. Iya. Ketika bicara tentang babun nikah, nikah secara lugotan apa? Al-wat'u. Nah, Ujung-ujungnya Farji. tuh, ya kan? Iya. Nikah lugotan itu ya itu. Wati. Serem. Wati Gus. Ya kan? Wati. Pertang iya. Wah, wanita ada namanya Wati. Hah? Sorry sampai kayak Wati itu apa? Jangan kecacat. Bukan. Waktu beda, waktu dengan waktu beda. Betul nggak? Itu you naksir sama seorang wanita. I love you, you love me. I can you lari kan gitu juga. Ya kan? Your Apa yang orgasme, pertama? kalau your orgasme gimana? Ya, apa yang kemudian di awal di otak itu? Ada rasa syahwat untuk sang wanita itu. Betul nggak? Karena tujuannya di situ mulai awalnya. Walaupun kemudian secara istilah itu menjadi luas banget. Tapi setelah keluasan itu baliknya itunya masih bagus juga. Kalau itu masih bagus, insya Allah masalah apapun bisa diselesaikan. Enggak gini kan. Laki-laki atau suami itu diwajibkan memberi kepada istri itu adalah nafkah. Nah, nafkah ada nafkah lahir dan batin. Cuma yang jadi problematik biasanya yang laki-laki ini lancar dan getol kalau nafkah batin. Katanya enggak. Biologis. Nafkah batinnya, kadang-kadang lancar gitu. Kameramennya beruang juga nih katanya.
Nah, yang lagi gue pikirin nih ya, itu kan pahala nih. Dari mulai mencium, dari mulai ngebukanya, dari macam-macamnya, kan pahala banget kan. Nek, ini nikmat tapi pahala, ya kan? Apalagi si istri kita merasakan hal yang sama, pahalanya kan 2 kali lipat. Iya. Tapi bisa nggak sih memunculkan dosa? Bisa. Bisa Memunculkan dosa, Pak. bisa juga. Kan banyak tuh memunculkan dosa. Apa saja sih yang kira-kira bikin dosa di dalam permainan itu? Kang Baduri bisa nggak ngasih tahu sama teman-teman? Ntar agak sedikit ini kepalanya, lino-lino dikit. Sebentar, saya mirip. Aduh nih. Sorry. Ini harus begini ya, harus begini. Iya, Harus begini. saya tuh, ya kan? Oh, enggak. Iya. Jadi otakmu loh gitu. Tergantung bahasanya nih. Coba. Oh iya, saya benerin lagi. Apa sih dari tadi mikir? Menjadi dosa ketika seorang suami ketika nafkah batal suatu kewajiban dia tidak bisa memenuhi kewajiban tersebut. Ah, itu terlalu lebar nggak ya? Ya itu termasuk. Nah, gue termasuk. Gue gampang Kemudian, deh. Nah, apa lagi? Kalau menyempitnya, menyempitnya minta Iya, menyempitnya aja. Yang biar pemirsa itu jelas banget. Contoh Iya, deh. menyempit. Nah, Gua keluar, lu belum. kagak dosa itu mah nang nurani, Ya. naruri kan. Salah ngegarap. Nah, salah enggak, gue mau ngasih tahu dulu nih. Contoh, ya kan? Kalau misalnya lu kan punya pacar nih, punya masa lalu dong. Waktu SMA, waktu kuliah, waktu Ntar saya mau nyanyi dong, mau waktu nyanyi. SD. Bayang-bayangmu selalu menggoda. Ya kan, tiba-tiba lagi main, ya kan? Bayangan Main coklat. mainan lu itu kebayang mantan pacarnya. Dan ternyata semangatnya itu karena bayangan dengan mantan pacar. Dosa nggak kira-kira? Ini ngomong-ngomong habis acara begini, ntar pulang kita. Dosa nggak kira-kira? Ayo. Hah? Nah, kalau menurut hukum fikih itu belum bisa dinamakan. Ini kalau kita disiplinnya ilmu fikih ya, itu belum bisa dinamakan sebagai zina. Belum. Tapi kalau itu dalam ilmu tasawuf, maka termasuk daripada dosa. Kenapa? Karena dia membayangkan yang istri itu bukan istrinya, walaupun bayangannya. Tapi kalau fikih, karena dia adalah ilmu daripada zahir, jasa dia, arti zahiriyah, maka belum bisa dinamakan. Tapi tetap itu sebuah dosa. Tapi itu sebuah dosa. Ini belok kiri, ini takut dia. Iya dong. Coba bayangan ketika kita bermain dengan istri kita, bayangannya adalah orang lain. Ya. Coba begini, kalau masalah bayangan Gus Dur, pertama ini ada 2 kemungkinan. Pertama, yang satu itu dia datang sendiri. Yang satu lagi ini bahaya nih, direncanakan. Nah, yang ini jelas ini nggak boleh ini. Kalau dia kecil dia datang refleks, kemudian dia mengatakan pergi gitu, ya kan? Dia nggak boleh banyak baca doa. Maksudnya artinya dia berzikir boleh dilafadzkan. Nah, artinya upaya menaikkan syahwat itu dengan menghadirkan orang lain selain istri kita, itu kan nggak boleh kan? Salah itu. Nggak boleh. Itu bermasalah. Itu yang dimasalahkan itu. Jadi saya bisa naik kalau menghadirkan orang lain di otak saya. Sementara yang sedang kita hadapi adalah istri kita, ya kan? Nah itu yang bermasalah, ya kan? Iya. Nah, Itu jahat. nah itu yang pertama. Yang kedua Itu banyak bisa dinamakan ini nggak Gus? Hah? Kejahatan. kejahatan apa namanya? Imajinasi. Serem juga. Ya kan? Itu nggak ada pasalnya. Itu 1, 2, ya kan? Ketika kita berhubungan, itu kan kita doa, Allahumma jannibna, ya kan? Ya syaitan wajibnya aman siwahuma. Ya Allah singkirkan saya ya Allah Jauhkan. dari godaan, iya jauhkan, ya kan? Dari godaan setan dan selain ya teman-temannya setan lah gitu kan. Artinya kita harus berperilaku sebagai orang yang sedang mencetak generasi kan kita kan, generasi kita. Tentu adabi dengan bagus kan. Tapi kan sekarang ini kan macam-macam aneh-aneh banget. Iya. Contoh. Ini contoh nih, contoh. Ini contoh ya. Contoh, ya kan? Kenapa ngebahas begini tuh imajinasi kemana-mana.
memitukan ngopi. Kan contoh misalnya sambil main misalnya kemudian lihat untuk menaikkan lihat video porno gitu kan Itu kelainan seks gitu ya? Hah? Kelainan seks. Sebenarnya bukan kelainan kalau saya bilang Gitu. ini kalau di zaman sekarang itu dianggap sebagai penunjang supaya pembangkit gitu kan, membangkitkan ya. Bagi Itu saya lah ya. muncul dosa apa tidak? Nah, pertanyaannya. Saya sih nggak perlu jawab di sini. Kalau saya nggak gini, Nah. yang satu itu hak ya berhubungan dengan suami istri, yang satu menonton. Ini bisa nggak kalau saya katakan latar bisal hak bil batil, mencampur adukan antara hak dengan yang batil. Hak itu kita berhubungan dengan istri kita bagus, tapi ada kebatilan dalamnya. Menonton sambil bermain sambil menonton video. Aku mah. Ya, itu jelas. Iya. Kan tidak boleh talbis, mencampur aduk. Gitu. Nah, artinya apa? Walaupun fenomena itu menjadi suatu hal yang sekarang itu mungkin orang lain dan sekarang banyak yang melaksanakan, tetapi hukum itu tidak bisa. Nggak bisa ya. Tidak bisa. Artinya Al-Quran bicara pada setiap zaman. Al-Quran bicara kepada setiap manusia. Nah, artinya seandainya zaman berubah, kebiasaan berubah, tetap mengikuti Al-Quran, bukan Al-Quran mengikuti zaman atau hukum. Nah, fenomena seperti itu kan nih Gus Solso, Mas Badi, menurut saya itu kan perilaku orang yang mohon maaf ya menyimpang dan tidak dibenarkan. Ustaz, tapi gimana nih kalau Untuk supaya saya membangkitkan ya? membangkitkan? Kalau saya sih punya resep ya, ini boleh dipakai. Resep apa resep? Yang bener resep apa resep? Resep yang ngeresep. Resep dong. Resep. Ngeresep ya, resep biar ngeresep. Resep. Iya terusin apa? Resep. Datanglah istri-istri kalian ketika kalian sedang dalam keadaan